Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Dan setelah Heng Hong menyadari hal itu, Yu Zhang pun kemudian bertanya, "Jadi, bagaimana tentang itu? Seberapa banyak kau telah memahaminya?" Heng Hong yang melihat teknik-teknik itu pun kembali berkata dengan rasa takutnya, "Itu adalah kebodohanku. Teknik pedang yang begitu indah, tapi aku hanya memahami sedikit dari permukaannya." Mendengar itu, Yu Zhang pun merangkul pundak Heng Hong sambil berkata, "Tidak masalah, jika kau masih tidak mengerti, bulan depan datanglah saja padaku." Mendengar ucapan hangat dari Yu Zhang, Heng Hong pun menjadi menangis dan berkata, "Murid akan setia kepada dirimu tuanku dan gak akan pernah melupakan kebaikan yang telah kau tunjukkan padaku." Yu Zhang yang mendengar itu pun menjadi senang dan berkata, "Selama dirimu setia pada sekte, sebagai kepala sekte, aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu. Bekerjalah lebih keras, lakukan dengan baik. Mungkin posisi penatua akan menjadi milikmu di masa depan." Mendengar itu, Heng Hong pun menjadi sangat senang dan kemudian ingin segera berlatih. Yu Zhang pun kemudian memintanya untuk pergi karena dirinya itu ingin beristirahat. Dan setelah perginya Heng Hong, Yu Zhang pun kembali berkata di dalam hati, "Hahaha, itu adalah tempat kerja. Entah kenapa aku selalu berhasil ketika berada di usianya." Yu Zhang pun kemudian mengeluarkan pedangnya dan kembali berkata di dalam hati, "Jika bukan karena fakta bahwa latar belakangku tidak cukup kuat sekarang, aku sedikit merepotkan untuk melindungi diriku sendiri. Jika tidak, aku benar-benar ingin merekrut murid seperti orang gila dan melambung tinggi. Kedepannya, tidak perlu melihat bakat untuk merekrut murid, tapi harus menjadi orang yang bisa diandalkan dan setia padaku. Itu adalah jalan terbaik saat ini." Singkat cerita, Heng Hong saat itu bertemu dengan Ancai. Ancai pun saat itu bertanya apa yang diperintahkan Master Sekte kepada Heng Hong. Heng Hong pun saat itu menangis yang membuat Ancai sangat terkejut dan bertanya, "Hei, kenapa kau malah menangis?" Heng Hong pun kemudian jelasin bahwa dirinya itu saat ini seneng banget karena Master Sekte baru saja mewariskan seni pedang Sanyangnya padanya. Dan dia juga meminta Heng Hong untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan menawarkan kursi tetua setelah puncak selesai. Mendengar itu, Ancai pun menjadi senang dan berkata di dalam hati, "Pemimpin sekte sepertinya sangat baik. Aku juga harus bekerja keras agar pemimpin sekte akan menyerahkan hal itu padaku juga." Tin pun kemudian berpindah ke penjara bawah tanah sekte Tuzhou. Terlihatlah Jiang yang saat itu sedang diikat dan diinterogasi oleh pasukan dari sekte Tuzhou. Salah satu dari mereka itu pun berkata, "Anak ini sangat keras kepala, tidak peduli metode apa yang digunakan. Dia bahkan tidak mau mengatakan apapun." Mendengar itu, rekannya juga berkata, "Aku bahkan juga bingung. Terkadang dia masih tersenyum dan itu bagiku cukup menyeramkan." Mendengar itu, pemimpin dari mereka pun meminta mereka untuk beristirahat dan akan kembali lagi untuk melakukan interogasi. Dan setelah itu, mereka pun kemudian pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, terdengarlah suara yang memanggil Jiang sambil berkata, "Hei bocah, apa latar belakangmu?" Dan terlihatlah seseorang yang ada di tempat itu. Orang itu pun berkata, "Kenapa sekte Tuzhou ingin menangkapmu? Aku ingin tahu untuk apa kau datang ke sini. Mungkinkah kau memiliki hobi yang aneh?" Mendengar itu, Jiang pun kembali berkata di dalam hati, "Apa maksudnya hobi aneh?"
Jiang pun kemudian berkata, "Namaku adalah Jiang. Aku adalah murid dari Sekte Nine Sword Mountain. Dan siapa kamu? Kenapa kamu juga bisa ditangkap?" Mendengar itu, orang itu pun berkata, "Orang tuaku telah memprovokasi Sekte Tuzhou, tapi sayangnya keahliannya tidak sebaik yang lain dan seluruh keluargaku telah musnah. Sekarang hanya aku yang tersisa untuk ditangkap dan aku tidak tahu apa yang ingin mereka minta dariku." Mendengar itu, Jiang pun menjadi sedih dan berkata, meski dia terlihat tenang, tapi sepertinya dia memiliki sakit yang sangat mendalam. Mendengar itu, si pemuda itu pun berkata agar dirinya itu tidak menunjukkan rasa kasihan padanya. Dan kemudian dia pun berkata, "Bagaimana denganmu? Apakah Nine Sword Mountain itu sangat populer, tapi aku tidak pernah mendengarnya? Apakah tidak akan ada yang menyelamatkan dirimu?" Mendengar itu, Jiang pun berkata, "Pasti ada. Guruku pasti akan datang menyelamatkanku." Mendengar itu, pemuda itu pun menjadi kaget dan bertanya, "Itu mustahil. Hanya para tetua dan murid dari kepala sekte yang akan memiliki guru khusus. Kau hanya boneka kecil, kenapa kau bisa punya guru? Apa ranah gurumu?" Mendengar itu, Jiang pun kembali berkata, "Gurunya adalah seorang kultivator di alam Truyuan. Dia sangat luar biasa." Pemuda yang mendengar itu pun menjadi tertawa dan terbahak-bahak karena dirinya juga tahu alam Truyuan masih tergolong sangat lemah. Dan dirinya itu yakin banget gak mungkin alam Truyuan bisa datang menyelamatkan dirinya. Mendengar itu, Jiang pun berkata, "Kau sialan, benar-benar menjengkelkan. Kau tidak diperbolehkan berbicara tentang guruku seperti itu. Guruku pasti akan datang untuk menyelamatkanku dan aku akan buktikan itu nanti." Pemuda yang masih terus tertawa itu pun berkata, "Kau gadis bodoh, guru idiot macam apa yang mau menerima murid idiot sepertimu? Mungkinkah gurumu pandai mengasuh idiot?" Jiang pun saat itu kembali marah dan berkata, "Hei, kau tidak diizinkan untuk menghina guruku dan Sekte Nine Sword Mountain, dan segera minta maaf pada guruku." Melihat Jiang yang seperti mau menangis, pemuda itu pun kembali berkata di dalam hati, "Gadis ini sepertinya benar-benar putus asa. Bagaimana gurunya membujuk gadis yang begitu sederhana? Karakter gadis ini adalah tipe yang tidak pandai aku tangani." Pemuda itu pun kemudian berkata, "Maafkan aku karena sudah mengucapkan hal-hal bodoh sebelumnya. Tetapi gak mungkin gurumu datang untuk menyelamatkanmu. Ada begitu banyak master di Sekte Tuzhou. Bahkan ranah jin dan saja tidak cukup, apalagi ranah Truyuan." Namun tiba-tiba datanglah seseorang ke sana yang membuat mereka berdua sangat terkejut. Di sisi lain, para bawahan yang sebelumnya menginterogasi Jiang pun kembali menemui Master Sekte dan Tetua Sang yang ada di sana. Tetua Sang pun saat itu bertanya pada orang itu apakah Jiang belum mengatakan apapun. Dan raut wajah Master Sekte sepertinya sangat serius. Orang yang menginterogasi itu pun kemudian jelasin bahwa anak itu memiliki mulut yang sangat keras kepala dan menolak untuk mengatakan apapun. Namun gak lama setelah itu, Xin pun kembali ke tempat kediaman dari Jiang. Terlihatlah orang-orang yang sudah ada di sana. Dan saat itu, Tetua Sang pun berkata, "Hei gadis kecil, siapa namamu? Apa hubunganmu dengan Sekte Nine Sword Mountain?" Mendengar itu, gadis itu pun masih gak mau mengucapkan apapun. Tetua Sang yang mendengar itu pun berkata, "Jadi kau tidak mau mengatakan apapun, maka aku yang akan mengungkapkan segalanya." Tetua Sang pun saat itu melepaskan ikatan dari Jiang dan melakukan sesuatu kepada Jiang sambil berkata, "Ada 3.600 angin dalam formasi ini.
dan setiap angin adalah sebuah pisau, dan setiap detiknya kau ditutupi oleh 3.600 pisau di sini. Melihat itu, seorang pria yang tadinya berbicara dengan gadis kecil itu pun berkata, "Hei orang tua sialan, tidak ada gunanya menggunakan metode jahat seperti itu pada seorang gadis kecil." Mendengar itu, tetua sang pun menjadi marah dan berkata, "Ini bukan giliranmu, tapi aku akan memberikanmu pelajaran karena telah menggangguku." Dia pun melepaskan sesuatu ke arah orang itu yang membuat pipi orang tersebut pun sampai terluka. Tetua sang pun kemudian bertanya pada Jiang dan memintanya untuk mengatakan sesuatu. Tetapi Jiang malah tersenyum dan berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak akan mengungkapkan apapun." Namun tiba-tiba ketika tetua sang itu sangat marah, dirinya itu pun langsung menghantam Jiang tepat ke lantai. Melihat itu, pemuda itu pun sangat marah karena sikap yang kelewatan dari tetua sang barusan. Dia pun bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya. Dia nggak bisa membiarkan gadis itu mati begitu aja. Dan karena itulah, pemuda itu pun langsung membangun formasi untuk menyembuhkan Jiang. Scene pun berpindah ke esokan harinya. Master Sekte pun kaget mendengar bahwa tetua sang gak bisa mengajukan pertanyaan apapun. Tetua sang pun kemudian jelasin, sepertinya dia memang tidak mau mengatakan apapun. Master Sekte pun saat itu meminta mereka untuk mengeluarkan surat perintah. Perintah itu diteruskan, siapapun yang bisa menangkap sisa-sisa Nine Sword Mountain akan diberi hadiah 100.000 batu roh. Dan setelah itu, bawahannya pun langsung menuruti perkataan dari Master Sekte. Di sisi lain, terlihatlah Yu Zhang bersama dengan Anca yang sedang berada di suatu tempat. Yu Zhang pun saat itu melihat ke arah sesuatu, dan gak lama setelah itu Anca berkata, "Di depan lereng Wangzhang, tempat semua orang ada di jalan rahasia dengan radius ratusan mil berkumpul di sini. Dan orang yang ingin kita temui juga ada di sini. Namun, jalan rahasia penuh dengan orang kelas rendah. Jadi kita harus lebih berhati-hati saat berurusan dengan mereka." Yu Zhang yang mendengar itu pun berkata, "Aku mengerti. Kita akan bermain aman dan berusaha untuk tidak menimbulkan masalah." Anca yang mendengar itu pun berkata, "Apa yang dikatakan pemimpin sekte adalah benar. Selama kita mematuhi aturan, kita tidak akan celaka." Gak lama setelah itu, terdengarlah suara yang berkata, "Dua tamu, apa kau ingin makan di sini?" Yu Zhang dan Anca saat itu berada di sebuah tempat makan dan hanya memesan teh aja. Namun gak lama, terdengarlah seseorang yang berkata, "Yo, aku tidak menyangka kita juga punya bocah cilik di sini. Bocah putih kecil. Siapa yang tahu pasangan seperti ini ada di sini?" Mendengar itu, Anca pun menjadi marah dan memukul meja yang ada di depannya. Yu Zhang pun malah berkata agar Anca tidak perlu melakukan hal itu. Mendengar itu, mereka berdua yang sebelumnya mengganggu Yu Zhang dan Anca pun menjadi marah dan kemudian berkata, "Dia berani merendahkan kita. Hanya Rana Truyuan yang menjadi sangat gila. Mari kita berikan mereka rasa sakit yang sangat mengerikan." Namun tiba-tiba terlihatlah seseorang yang melihat ke arah mereka yang membuat mereka itu pun sangat terkejut dan ketakutan. Sepertinya mereka sangat mengenal kedua orang ini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!